Virus COVID-19 yang berasal dari kota Wuhan, Cina, telah menyebar ke seluruh negara di dunia dengan sangat cepat. Lonjakan kasus setiap negara pun terus meningkat. Bahkan tentu saja terjadi juga di Indonesia. Guna mencegah penyebaran yang tidak terkontrol, maka diperlukan testing, tracing, dan treatment. Namun, ketersediaan jumlah laboratorium yang mampu melakukan testing virus COVID-19 dengan baik di Indonesia sangatlah sedikit, yaitu hanya 48 laboratorium. Sedangkan ada 514 gabungan kabupaten dan kota yang ada di Indonesia. Hal ini bukanlah suatu kabar baik, karena perlu adanya penguatan kapasitas tracing dan testing untuk menekan lonjakan kasus penyebaran virus COVID-19. Lalu, bagaimana kita bisa mengatasinya? Task Force Riset Inovasi Teknologi Penanganan COVID-19 atau TFRIC 19 berhasil menghadirkan inovasi berupa Mobile Lab Biosafety Level 2 atau MBSL2 sebagai solusi testing virus COVID-19 di Indonesia. 3 tujuan utama dan persyaratan MBSL2 adalah mobile, dengan ukuran kontainer 20 kaki, knockdown, dan sistem informasi terintegrasi. Kedua, aman, dengan standar WHO BSL2+, BSC kelas 2A2, autoclave, dan pemantauan lingkungan lab otomatis. Ketiga, akurat, dengan metode RT-PCR, alur pengujian satu arah, dan sistem pelaporan hasil terintegrasi. MBSL2 berhasil diwujudkan hanya dalam waktu 51 hari. Dimulai dari pengerjaan desain pada tanggal 18 April 2020. Selanjutnya tahap fabrikasi yang selesai pada tanggal 15 Mei 2020. Kemudian tahap pengujian pada tanggal 15 sampai 17 Mei 2020. Kemudian uji operasional di Rumah Sakit Rituan Mauriksa pada 20 Mei 2020. Dan tahap operasional yang telah dimulai dari tanggal 8 Juni 2020. Demi memenuhi kebutuhan masyarakat, MBSL2 dikembangkan ke dalam bentuk trailer dan bus agar memudahkan mobilitas ke berbagai daerah di Indonesia. Pihak yang tergabung dalam ekosistem inovasi MBSL2 ini adalah BPPT, Asosiasi Bioresiko Indonesia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset dan Teknologi BRIN, PT Bio Farma, PT SDA, Rumah Sakit Rituan Mauriksa, Rumah Sakit Pertamina Plaju, Labkesda DKI Jakarta, dan pemerintah Kota Bogor. Selanjutnya, para anggota TFRIC 19 dan Asosiasi Bioresiko Indonesia berperan sebagai inisiator ide dan memantau pengembangan MBSL2. Selanjutnya, BPPT, Unisba, IPB, ITB, dan PT Bio Farma berperan dalam konsep desain hingga detail engineering design dan penyusunan SOP operasional. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan berperan sebagai regulator MBSL2 agar tetap sesuai ketentuan standar WHO. Hal ini juga tidak luput dari peran Kemenristek BRIN yang memberikan bantuan dana melalui LPDP Kemenku dan program difusi produk inovasi. Fabrikasi MBSL2 dilakukan oleh BPPT, PT SDA, dan PT Mahakarya Jaya Sinergi. Setelah MBSL2 berhasil diproduksi, pengujian dilakukan oleh BPPT, Asosiasi Bioresiko, dan PT Bio Farma. Setelah lolos uji, BPPT berperan sebagai penanggung jawab pemasaran MBSL2 dengan berbagai pihak. Sampai hari ini, MBSL2 telah berhasil digunakan oleh berbagai pengelola yang terdiri dari rumah sakit, bandara, pemerintah daerah, hingga pondok pesantren. MBSL2 dengan tipe kontainer, trailer, dan bus berhasil dimanfaatkan oleh masyarakat di berbagai daerah. Penempatan MBSL2 ada di Rumah Sakit Rituan Mauriksa Jakarta, RS Pertamina Plaju Palembang, RS Putri Hijau Medan, Labkesda Bogor, Labkesda Tangerang, dan Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Bentuk pelayanan BPPT kepada masyarakat salah satunya dengan mengadakan acara Bakti Inovasi Teknologi. Roadshow dengan agenda pengujian sampel swab dimulai dari BNPB Jakarta tanggal 16 Desember 2020 menuju UGM Yogyakarta pada 19 Desember. Dilanjutkan ke Bandara Ngurah Rai Bali pada 23 Desember 2020 dan berakhir di RS Unipdu Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang pada 27 Desember 2020.
Demi mengoptimalkan potensi produk inovasi TFRIC-19, PT KSSI dari BPPT melakukan kajian yang menghasilkan masukan perbaikan untuk keberlanjutan produk inovasi TFRIC-19 New Generation, berupa peta ekosistem, rekomendasi kebijakan, dan panduan. Dari sini kita belajar bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Hanya dalam 51 hari, Indonesia mampu membuat lab berstandar biosafety level 2 berjalan. Ekosistem inovasi yang terbentuk karena keinginan kuat agar negara Indonesia segera pulih dari pandemi adalah kunci dari keberhasilan ini.